Seorang ayah bercerita bahwa anaknya sering mengurung diri di dalam kamar. Selama ini dia mengira anaknya dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi alangkah terkejutnya sang ayah ketika mengetahui kalau anaknya di dalam kamar malah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan kejadian itu telah berlangsung cukup lama. Seorang ibu lain lagi ceritanya kepada saya. Dia menyatakan sulit mempercayai anaknya sejak mengetahui bahwa putranya tersebut menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Sang anak memang menjalani proses rehabilitasi, tetapi ibu tersebut mengaku jika anaknya keluar rumah, timbullah rasa khawatir yang luar biasa. Takut anak kembali bergaul dengan teman-teman yang telah menjerumuskannya. Smart listeners, betapapun kita sangat menyayangi anak, kita tak mampu mengawasi anak terus-terusan selama 24 jam. Lagi pula, saat anak merasa terus diawasi dan tidak dipercaya, maka anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri, sulit mengambil inisiatif, merasa serba salah dengan tindakannya, kompulsif dan sulit mempercayai orang lain. Oleh karena itu, menginspirasi pengasuhan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, Luqman mengajarkan hal-hal yang menjadi fondasi karakter seorang manusia yang baik terlebih dahulu sebelum mengajarkan yang lainnya, yaitu larangan mempersekutukan Allah. Dalam Islam, tauhid dan akidah adalah dasar semua amal ibadah. Jika akidah telah rusak, maka rusak pula semua amal ibadah tersebut. Pendidikan akidah ini harus intens diberikan oleh orang tua, justru sejak anak berada di dalam perut ibunya dan kemudian di usia awal-awal kelahirannya hingga anak berusia 18 tahun. Lantas bagaimana cara kita menanamkan pendidikan akidah pada anak? Nah, yang pertama, dekatkanlah anak dengan kisah-kisah ataupun cerita yang mengesahkan Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak kisah inspiratif yang semuanya menanamkan nilai ketauhidan. Tentu saja hal ini tergantung pada sejauh mana pemahaman orang tua tentang kisah ataupun cerita yang ada di dalam Al-Quran. Jika kemudian orang tua ternyata tidak memahami, maka meningkatkan intensitas berinteraksi dengan Al-Quran sembari memahami maknanya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Selain itu, sediakanlah buku-buku kisah bermutu seperti serial Muhammad Teladanku yang banyak mengupas kisah yang akan meningkatkan keimanan dan kebaikan akhlak anak. Kedua, ajak anak mengaktualisasikan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Ajak anak mendirikan sholat sejak usianya 7 tahun. Jika anak balita Anda dengan bahagia mengikuti orang tuanya sholat, tentu saja ini sangat baik sekali. Sering-seringlah mengajak anak ke masjid, majelis taklim ataupun majelis ilmu lainnya. Saat anak mulai berusia 10 tahun dan dia terlihat enggan mendirikan sholat, maka orang tua tentu saja akan memberikan konsekuensi positif yang diberikan kepada anak. Orang tua juga perlu intens mengenalkan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, yang memiliki kasih sayang yang tidak terbatas, agar anak merasa apapun yang terjadi, segala kekecewaan dan ujian yang dirasakan sangat berat, maka Allah lah tempatnya bergantung dan mengadu. Ketiga, mendorong anak untuk serius menuntut ilmu kepada orang yang mampu membentuk frame berpikir Islami. Orang tua tidak boleh merasa cukup dengan hanya menyekolahkan anak sampai universitas ataupun perguruan tinggi. Karena sesungguhnya akidah tidak bisa diwakilkan kepada sekolah ataupun universitas. Maka doronglah anak mendatangi majelis ilmu yang diisi oleh para guru, ustadz, ulama, ataupun figur publik muslim yang terbukti baik dalam menguatkan akidah anak. Smart listener,
Sejatinya tugas orang tua dalam masalah akidah ini benar-benar tidak mudah. Sebab selain mengajak, orang tua juga harus senantiasa melakukan kontrol akidah kepada anak-anaknya. Tetapi jika akidah anak kita lurus, yakinlah bahwa anak akan memiliki jiwa yang teguh, hati yang bersih, dan tunduk pada ketentuan religius sebagaimana telah digariskan. Anak pun akan meyakini bahwa setiap detik kehidupannya ada malaikat yang selalu setia mencatat amalnya. Bahkan Allah selalu menyaksikan langsung setiap perbuatannya. Anggota tubuhnya pun diyakini mampu bersaksi atas segala perbuatannya. Jika anak sudah mampu merasakan pengawasan dari Tuhannya, maka kondisi keimanan inilah yang akan mengarahkan anak pada jalan yang benar dan takut berbuat maksiat karena sadar akan konsekuensinya. Jika kondisi ini terjadi, maka orang tua tidak perlu lagi menjadi CCTV yang melekat 24 jam bersama anak, sehingga akhirnya mampu memberikan kepercayaan yang seimbang kepada anak.